Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iffatu, menjaga diri. Jadi bab kita sekarang adalah tentang pembahasan atau materi iffah, sifat iffah. Sifat iffah itu adalah sifat yang ada dalam diri kita sendiri, bagaimana diri kita itu bisa menjaga diri kita. Menjaga diri dari apa saja? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iffah adalah sifatun lin nafsi takuffuha anil muharramati wa radha'il syahawat. Iffah itu adalah suatu sifat yang bagi dirinya sendiri, bagi diri kita, yang mencegah terhadap diri sendiri, terhadap jiwa kita dari melaksanakan perkara yang haram, wa radha'il syahawat, dan syahwat-syahwat yang keji, syahwat-syahwat yang buruk. Itu adalah iffah. Iffah itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan syahwat-syahwat yang buruk, syahwat-syahwat yang keji. Makanya kan ada dalam satu hadis itu ketika membahas tentang permasalahan bahwa cinta, orang yang merasakan cinta itu bisa mati syahid. Cuma syaratnya, cinta itu bisa membuat seseorang mati syahid dengan dua syarat. Ada ulama yang mengatakan sampai ada 3. Cuma dalam hadis itu dijelaskan ada 2. Man asyiko wa afa wa katama famata mata syahidan. Barang siapa yang merasakan rasa cinta, kemudian wa katama, dia menyimpan rasa cinta itu, tidak diungkapkan, wa afa, dan dia menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan atas nama cinta itu, famata, kemudian dia mati membawa cinta itu, maka matinya mati syahid. Iffah, afa, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dan syahwat-syahwat yang keji. Wahiyah, iffah itu min asyrafil khisali wa asmaha, termasuk bagian dari sifat-sifat yang paling mulia dan luhur. Wa alaiha, karena kenapa? Wa alaiha yatafarraqu katsirun minal fadail, karena dalam sifat iffah itu terkandung dan akan melahirkan banyak sifat-sifat yang terpuji. Yatafarraqu katsirun minal fadail, melahirkan sifat-sifat yang terpuji, seperti halnya kasobri, sabar, wal qanaati, menerima dengan lapang dada, merasa cukup, qanaah, merasa cukup, qanaah, wasakhoi, kedermawanan, wal musalamati, kedamaian, wal waroi, menjauhi perkara-perkara syubhat, waro, wal waqori, dan juga martabat, kewibawaan, war rahmati, kasih sayang, wal hayai, rasa malu, dan juga rasa malu. Nah, semua sifat ini merupakan fahiyya kanzuman lama lama'ahu wa tajuman la syarafalahu. Semua sifat itu termasuk harta terpendam yang dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai harta. Kan zuman lama lama'ahu. Semua itu termasuk iffah, sabar, dan lain semacamnya merupakan harta terpendam yang dimiliki oleh seseorang yang tidak mempunyai harta. Wata juman la syarafalahu, dan termasuk mahkota. Hal semua itu merupakan mahkota bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemuliaan, tidak mempunyai pangkat. Wasababuha, sebab-sebab dari sifat iffah itu, artinya kalau kita mau mempunyai sifat iffah, sebab-sebabnya adalah ingkita utama, memutuskan diri kita dari rasa tamak, rasa serakah, watarkul hirsi ala kasbil mali, dan juga meninggalkan rasa ingin yang terlalu over dalam hal mencari harta. Oke, kita dituntut untuk mencari harta.
itu merupakan suatu kewajiban. Mencari sandang, mencari nafkah termasuk merupakan suatu kewajiban bagi kita, tuntutan. Cuma mau bagaimanapun juga jangan sampai jadikan harta itu number one ishad. Jangan sampai jadikan harta itu, dunia itu nomor satu di dalam hati kita. Artinya jangan jadikan sebagai tujuan yang sangat, hal-hal yang sangat kita inginkan. Tinggalkan itu yang namanya mencari harta dengan rasa ingin yang terlalu over. Wal qanaa'atu bima tad'u ilaihi ad-daruratu, dan juga qanaa'ah, merasa cukup dengan sesuatu yang sudah dituntut oleh kebutuhan. Nah, itu semuanya tiga ini termasuk sebab-sebab dari terjadinya sifat iffah untuk bisa kita miliki. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yahsabuhumul jahilu awniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengetahui, mereka akan menyangka terhadap mereka. Orang-orang yang tidak mengetahui akan menyangka terhadap mereka adalah orang-orang yang kaya. Mengapa minat ta'affuf? Karena mereka bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau orang sudah mempunyai sifat iffah, maka orang-orang yang tidak tahu akan merasa bahwa dia orang yang kaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman hudiya lil Islam. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang diberikan hidayah berupa Islam. Wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bihi. Sedangkan kehidupannya berkecukupan, wa qana'a bihi, dan dia merasa cukup dengan hal itu. Ala kulli hal, sifat iffah itu merupakan suatu sifat yang memang harus kita miliki. Dan hal ini adalah salah satu cara bagaimana diri kita bisa melawan yang namanya syahwat. Semua orang pasti mempunyai keburukan. Semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, suatu kemaksiatan, termasuk saya. Saya nggak pernah merasa bahwa saya ini mulia, no. Dan saya nggak berani merasa bahwa saya ini mulia, terpuji, enggak. Kenapa? Karena saya masih banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sifat iffah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, syahwat-syahwat yang keji, itu memang suatu hal yang tidak mudah, memang suatu perkara yang sulit. Cuma mau bagaimanapun juga, kita harus belajar menjaga diri kita, melawan rasa nafsu itu, melawan syahwat itu. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam hal-hal menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.